aku pernah merasa nggak pede untuk menjadi diri sendiri dalam bermusik atau berkarya. Karena ada tuntutan dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, dan masa SMA aku tuh bener-bener pahit banget dari dunia pertemanannya, mungkin dari segi internal keluarga juga, terus dari finansial, ekonomi keluarga dan segala macam bla bla blanya itu tuh apa ya? Nggak menyenangkan buat aku. Gue nggak nyaman banget main klasik, dan setiap gurunya datang ke rumah gue selalu kayak pura-pura ngantuk, gue nggak mau les piano karena gue pengennya tuh main drum. Jeff, nggak bisa sini, nggak bisa gue yang nyanyi, ini harus lo yang nyanyiin, karena dia tuh orang yang sangat deep banget sih, Nio Nomura. Dia perasa banget orangnya, jadi dia ngerasain kayak perasaan ini tuh kayak curhatan lo sendiri, liriknya pun juga kayak curhatan apa yang lo rasain. Jadi gue nggak akan bisa menyampaikan secara seperti lo nyanyiin gitu, jadi harus lo yang nyanyiin. Tahu ada yang pengen coba-coba beatbox juga gitu ya. Masih ingat gak Jevin? Coba dong praktekin step by step beatboxnya. Oke, ini yang paling basic ya. Jadi yang paling basic itu tuh ada tiga sound. Seperti kalau misalnya di drum yang paling common itu ada bunyi kick drum. Itu kayak ngomong huruf B. Kayak ngomong huruf B. Terus ada hi-hats kalau di drum. Di sini kita pakai huruf T sama S. Jadi kayak ngomong c, tapi e-nya dihilangin jadi c. Terus habis itu ada huruf K, itu untuk ngegantiin snare di drum, bunyinya kayak gini. Dan kalau digabung jadi selesai. Tutorial singkat. Tutorial singkat ya, very basic by Jevin Julian gitu. Yes. Oke. Terus lanjut lagi nih Jevin, setelah dari beatbox gitu ya. Apakah dari beatbox ini yang akhirnya nge-bridgingin Jevin belajarin atau apa yang ngulik-ngulik tentang electronic dance music gitu. Katanya kan karena di musik EDM ini kan kamu bisa jadi diri sendiri, bisa ngeluarin semua pemikirannya Jevin dan juga semua idealisme Jevin gitu. Itu tuh bisa dikeluarin di sini tanpa perdebatan. Itu bener nggak sih? Bener, karena semuanya dikerjain dengan sendiri. nggak ada campur tangan orang lain. Jadi kayak semuanya gue yang bikin sendiri gitu ya? Semua gue yang bikin sendiri. Itu positifnya. Negatifnya adalah ya kita nggak bisa sharing sama orang lain gitu. Dan ada capeknya juga sih, kayak semuanya serba sendiri, nggak ada orang buat tukar pikiran, nggak ada orang ngasih ide, itu juga capek juga. Tapi kalau misalkan pertanyaan Indi tadi, apakah beatbox yang nge-bridging sampai Jevin akhirnya bisa masuk ke dunia producing, music producing? Itu iya, benar banget. Jadi di dunia beatbox ini ada salah satu beatboxer yang paling aku suka banget, dia dari Inggris juga, namanya Beardyman. Namanya Beardyman. Si Beardyman ini tuh dia nggak cuma nge-beatbox doang, tapi dia pakai beberapa alat loop station yang alat itu tuh bisa ngerekam suaranya dia bisa bikin beat, terus dia ngerekam lagi buat jadi bassline, terus dia bisa ngerekam lagi buat jadi melodi, jadi lead, terus dia nyanyi, dan banyak banget. Di situ dia bikin lagu-lagu yang dance music dan electronic soundnya tuh kayak sound elektronik. Di situ akhirnya gue penasaran, gue coba, gue beli alat-alat itu dan bikin. Tapi akhirnya gue belum puas juga. Gue ketemu sama salah satu orang yang dulu pernah jadi partner gue dalam bermusik di Massive Control tuh pertama kali tahun 2000 berapa ya? 11. Gue ketemu sama dia. Dan dia udah mulai bikin electronic music di komputer, di laptopnya dia, dan gue ngeliatin aja kayak gimana sih cara bikinnya. Jadi ya udah, selama dia bikin di depan komputernya dia, gue cuma merhatiin, gue catet apa yang bingung gue tanya ke dia, sampai rumah gue install softwarenya dan gue coba bikin. Gue ketagihan sampai sekarang. Oke, baiklah ya, seru. Tapi abis di music producer, jadi music producer gitu maksudnya Jevin gitu kan, abis itu bikin project juga sama Soundwave, sama Rini yang sekarang juga jadi istri gitu. Nah itu gimana tuh? Dia kontribusi juga nggak pada saat kayak bikin proses produksinya, terutama pada saat Soundwave bareng? Sangat membantu juga. Karena ya itu dia ide sebenarnya, kayak kita suka bikin konten untuk di YouTube, kita pengen nge-cover lagu apa, kita pengen nge-remake lagu apa, itu kita selalu discuss bareng, kira-kira mau nge-cover lagu apa, dibikin seperti apa, cara nyanyiinnya seperti apa, mau perasaan lagunya tuh mau seperti apa, aransemennya, jadi semua kita kerjasama juga. Oke, pantesan beberapa banyak yang kayak ini nyanyiin salah, segala macam lagu-lagu yang akhirnya di-remake itu ya? Ya.
Oke, terus kalau sebagai hubungan kerja dan hubungan suami istri juga ada perdebatan-perdebatan nggak sih yang kadang suka kayak, duh ini bingung deh misahinnya mana yang kayak udah agak pribadi sama yang ini harus kerja atau kayak udah deh ntar dilanjutinnya besok lagi, ada nggak sih kayak gitu-gitu? Enggak sih, enggak sama sekali sih. Maksudnya kita kalau misalkan, kita kan berawal dari temenan, kita berawal dari kerja bareng. Jadi, once kita masuk ke dunia profesional kita sebagai musisi, ya just being profesional. Pernah sih dulu sekali kayak gue ngebawa-bawa permasalahan pribadi gue waktu masih pacaran, belum nikah. Gue ngebawa permasalahan pribadi gue dan ke atas panggung gitu. Gue jadi nggak profesional dan gue dimarahin abis-abisan sama dia kayak, woi, profesional dong kalau misalkan emang lo lagi di panggung, ya di panggung. Jangan jadi tiba-tiba ikutan bete gitu, nggak boleh. Dan ya udah gue jadi selalu ingat sama kata-katanya Rini sampai sekarang. Once itu udah masuk ke profesional kita harus profesional. Oke, jadi bisa dibilang katakanlah terlepas dari hubungan pribadi itu bisa kayak ibarat nge-switch gitu ya. Ketika lagi di ruang produksi atau ketika lagi on stage itu langsung jadi kayak ya udah kerja dulu gitu ya. Yes, ya, betul. Oke. Tapi ada nggak plus minusnya nih dari Jevin gitu yang kerja satu produksi sama istri sendiri? Mungkin plusnya apa, minusnya apa? Kayak mungkin plusnya bisa discuss-nya lah karena udah nggak ada boundary segala macem, maybe. Ya, plusnya itu ya itu sih benar, kita bisa discuss, kita bisa berkarya bareng, seru-seruan bareng, dan interestnya sama-sama interest di musik. Jadi kita bisa sharing soal musik. Mungkin gue bisa ngedapetin musik-musik yang gak pernah gue dengar sebelumnya dari Rini, dan begitu juga sebaliknya. Kalau negatifnya apa ya? Gue nggak ngerasa ada negatifnya sih. Enak-enak aja sih, seru-seru aja. Paling mungkin Rasanya waktu gitu itu sih. kelewat zaman pacaran ya, kayak agak lupa kalau lagi bete, jangan dibawa on stage dong betenya Iya gitu iya kali ya. iya benar-benar itu sih paling ya. Oke, nah kalau gitu Indi pengen tanya dong, 5 top Indonesian song versinya Jevin Julian. Mungkin lagunya nggak harus bahasa Indonesia, tapi artis musisinya harus Indonesia. Oke, Risalah Hati dari Dewa 19. Risalah Terus Hati Dewa, oke. Terus Sevianya Shilon Seven, ya. Oke. Terus lagu Nirmalanya Petra Sihombing. Nirmala Petra, alright. Lalu? Nirmala Petra Sihombing. Terus Salahnya Potret. Salahnya Potret yang akhirnya di remake sama kalian juga ya? Yes, iya. Betul. Satu lagi apa ya? Lagunya almarhum Krisya sih. Tapi terus gue lupa judulnya lagi. Yes, itu dia. Kala Cinta Menggoda ya. Okay. Kala Cinta Menggoda, betul. Yes. Baiklah, kalau gitu itu tadi ya teman cerita 5 Indonesian songs dari Jevin Julian yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat kamu dengerin juga ya. Yes. Oke. Nah, tadi udah ngomongin Rini, sekarang mungkin kalau Sisi dan Sasa. Mereka kan nyanyi juga nih Jeff ya. Sisi kan nyanyi, Sasa juga kan soundtrack filmnya waktu itu gitu. Kepikiran nggak buat collab sama salah satu dari mereka atau bahkan dua-duanya? Karena kan mereka dua-duanya nyanyi tuh. Kepikiran collab sih enggak sih. Tapi gue sangat menyemangati Sasa untuk nyanyi. Karena dia tuh sebenarnya suka nyanyi. Dia suka banget main musik, dia suka main gitar. Dia kemarin abis beli gitar dan beli amplifiernya buat belajar main gitar. Dia suka main piano dan suka nyanyi sendiri. Jadi gue sangat encouraging dia buat ayo main ke rumah, kita bikin lagu, kita rekaman. Terus kalau tapi kalau kakak gue, kalau Kak Sisi itu kita memang udah suka bikin lagu bareng dari dulu. Jadi waktu gue masih SMA ya, gue udah ada beberapa lagu yang gue bikin sama kakak gue, mungkin udah ada sekitar 8-9 lagu. Dan sampai sekarang kita berencana untuk nyelesain lagu-lagu itu, tapi belum kesampaian aja. Oke. Tapi berarti sebetulnya sangat tidak menutup kemungkinan ya, karena secara kalian per brother dan sisteran ini permusikannya ya lumayan nyambung gitu kan, ternyata udah sering bikin-bikin juga gitu. Oke, kalau kayak gitu ya. Nah, next nih Jevin. Jevin kan bisa banget mainin berbagai macam instrumen di dunia musik gitu ya. Pianis bisa, drummer bisa, beatbox juga bisa, nge-DJ dan juga produce musik juga bisa gitu. Apa sih, tapi ada nggak sih perbedaan Jevin ketika sedang memainkan setiap instrumen tersebut? Jadi kayak ibaratnya lo tuh nge-switch gitu loh, ketika lo as a DJ atau music producer kayak gini, lo sebagai Jevin soloist kayak gimana, sebagai beatboxer kayak gimana. Itu ada beda-bedanya nggak?
Ada bedanya banget sih. Bedanya itu tuh dari yang paling signifikan itu kelihatan dari musiknya sebenarnya. Mungkin kalau misalkan pas gue lagi jadi projectnya itu kan, kalau project gue pribadi itu ada Jevin Julian sama ada JVN. JVN ini nih musiknya electronic dance music yang keras banget sih. Mungkin bisa dibilang kayak versi metalnya dance music, versi metal electronic music. Tapi ketika gue jadi Jevin Julian yang gue songwriting, yang gue nulis lirik dan gue menyanyikan sendiri, langsung jadi super mellow. Gue yang lebih banyak harmonisasi, lebih banyak chord, lebih banyak chord gitu, lebih banyak pilihan suasana. Sedangkan kalau yang JVN ini ya headbang aja isinya. Headbanger aja ya. Iya. Yes. Oke, kalau misalnya you as a musician gitu, kalau misalnya riders nih kan suka banyak orang yang penasaran sama riders artists gitu. Terus kalau misalnya riders di event of air gitu, yang paling unik apa aja? Atau standar-standar aja, atau enggak kayak misalnya lo hafal, gue harus selalu punya ini dalam riders gue. Oke. Terakhir manggung tuh tahun lalu ya berarti ya. Terakhir manggung tuh awal tahun. Gue juga hampir lupa nih kapan gue terakhir manggung karena di rumah melulu. Tapi ridersnya itu gue simpel sih, nggak macem-macem, nggak ada yang aneh-aneh dan yang unik juga. Cuma buah-buahan itu yang harus ada itu pisang, karena gue suka banget pisang. Terus air putih 1 box yang banyak air putih, sama anduk, udah anduk-anduk kecil. Oke. Jadi nggak ribet. Buah, air mineral, anduk ya. Yes, nggak ribet. Betul, nggak ribet ya teman-teman. Terus tadi juga Jevin di awal kalau music adalah salah satu platform untuk Jevin komunikasiin sesuatu gitu ya. Kira-kira kalau misalnya one day akhirnya Jevin punya your dream concert sendiri, konsepnya pengen kayak apa? Wah, gue udah punya sih. Gue udah punya banget nih dream concert ya. Dream concert. Sebenarnya gue nggak mau ceritain ke orang sih, tapi nggak apa-apa, gue cerita untuk kali ini. Oke. Gue pengen banget punya konser itu yang susah banget ngomongnya. Gue pengen punya konser yang teatrikal. Jadi gue pengen punya konser itu tuh kayak cerita sebenarnya. Tadinya gue pengen pakai ini untuk di album Samsara ini. Samsara ini kan ada 15 lagu, dan dari lagu pertama sampai lagu ke-15 itu semuanya bercerita dan nyambung chapter 1 sampai chapter 10 sampai chapter 15 gitu. Yes. Dan gue pengen di situ ada penari, bukan penari sih, koreografer. Penari, koreografer bedanya apa sih? Ya udah, pokoknya orang yang bisa menggerakkan kira-kira menggerakkan liriknya gitu, menjadi sebuah gerakan. Terus mungkin di sela-sela lagunya itu gue pengen bikin jadi ada drama teaternya juga. Jadi memang ada satu scene yang di situ isinya cuma musik dan orang-orang yang main dramanya, main teaternya. Gue pengen di situ ada pameran untuk visual arts juga, karena si Samsara ini kan cover artnya itu semua digambar pakai tangan sama teman baik gue namanya Denot. Dan gue pengen banget bisa ada pameran visual arts-nya juga, dan bisa dikasih lihat arti-arti dari si visual arts-nya ini masing-masing tuh apa aja. Gue pengen banget punya itu sih. Berarti kurang konser lebih seperti itu. Yang diinginkan Jevin tuh kan ibaratnya nih musiknya bisa ditranslate into move, kegerakan movements, lalu juga ke dalam bentuk visual gitu ya. Visual. Jadi memang gue bukan pengen bikin konser musik sih sebenarnya. Konser ini sebutannya konser apa ya? Konser hybrid kali ya. Iya. Pokoknya jadinya kayak sebuah acara yang emang lo idam-idamkan aja ya, pengen ngebentuk kayak gini suatu hari nanti gitu ya. Nah, Jevin ini kan sebagai seorang musisi yang udah mencicipi beragam instrumen musik gitu. Gimana nih Jevin akhirnya ngelihat Inventory sebagai wadah untuk para talent di industri entertainment, baik penyanyi, mungkin band, DJ, MC, komedian, sampai vendor-vendor lainnya gitu di seluruh Indonesia. Oke, buat gue pasti akan sangat membantu. Gue jadi teringat waktu 2019 kemarin gue sempat bikin tour sama Petra.
Jadi tour Pulau Jawa, kita tour 6 kota kalau nggak salah. Dan itu semuanya kita benar-benar ngurusin sendiri. Yang di Bandung. Oh iya, di Bandung datang ya? Riau, iya. Oh, thank you for coming. Oke. Nah, dan itu benar-benar kita ngurusin sendiri semuanya. Dan repotnya tuh minta ampun memang. Susah banget. Kita memang dibantuin sama tim-tim kita yang lain. Ada yang buat ngubungin. Tapi kan tetap aja ribet banget. Yeah. Jadi menurut gue dengan adanya inventory ini akan sangat membantu buat orang-orang yang pengen bikin tour, yang pengen bikin acara, akan memudahkan banget untuk kita nyari link-nya, untuk nyari vendornya, mungkin untuk nyari opening act-nya, untuk nyari host-nya, MC-nya, dan semua-muanya tuh akan lebih mudah. Oke, baiklah. Nah, upcoming question, Jevin mungkin ini akan sedikit ngomongin tentang personal life-nya Jevin, karena ini menarik banget, apalagi Jevin juga datang dari keluarga yang hampir semuanya juga sama-sama bergerak di industri entertainment gitu ya. Dan we know Jevin ini kan kakaknya Sisi sama Sasa gitu. Dan dulu mungkin waktu zaman-zamannya Sisi booming di tahun 2002-an ya, zaman film ADC sebagai Mili gitu. Saat itu kan Jevin masih umuran 11 tahun gitu ya. Itu Jevin gimana sih lihat seorang kakak yang ya katakanlah filmnya jackpot, dan mungkin bangga banget nggak sih punya salah satu kakak yang jadi pemain film hits pada zamannya gitu, atau mungkin saat itu ngeliatnya kayak oh ya udah aja, biasa aja gitu. bangga banget, sangat-sangat bangga dia bisa ngejalanin apa yang dia mau. Dan apa ya, gue ngelihat kakak gue dia bisa menikmati apa yang dia jalanin gitu loh. Kan kayak gue sempat, ini pandangan gue saat gue udah dewasa ya, gue ngerasa kayak gue pernah menjalani, kayak yang tadi pembahasan kita pertama, gue pernah menjalani sesuatu dan gue tidak menikmati, tapi gue ngeliat kakak gue dari dulu dia selalu bisa nikmati dan benar-benar tekunin banget apa yang dia jalanin gitu. Makanya kakak gue menjadi salah satu role model gue juga dalam berkarir tuh. Oke, jadi memang ngeliatnya tuh kayak ini orang senang gitu ngelakuin kerjaannya dia gitu, kayak ya mungkin kerjaannya nggak mudah ya, karena pasti ya aduh gila-gilaan, cuma maksudnya dia senang jalan itu, dan itu akhirnya yang Jevin petik gitu ya dari dia. Ya. Alright. Nah, kalau dengan Sasa gimana nih? Maksudnya kan kayak Sasa juga akhirnya nyusul tuh ceritanya, kalau bisa Indi bilang ya, Sisi pada zamannya filmnya jackpot, abis itu adek lo Sasa juga filmnya jackpot juga gitu kan, siapa sih yang tahu filmnya yang mereka peranin gitu. Nah saat itu melihat Sasa akhirnya terjun ke industri hiburan juga nih, nyusul kakak-kakaknya ini, apa support yang mungkin Jevin kasih buat dia gitu, atau mungkin ada pesan-pesan nggak gitu kayak dari Jevin sama Sisi bahkan buat Sasa? Banyak banget. Gue sangat-sangat support semua keluarga gue, apalagi Sasa sebagai adik gue ini. Gue ngelihat filmnya dia mungkin di saat ini tuh kayak lebih booming lagi dari ADC, dan dia benar-benar, apalagi di zaman digital gini, orang lebih gampang mengakses kan, dan dia levelnya tuh udah kayak tiba-tiba blar banget gitu, dari bukan siapa-siapa sekarang dia jadi seorang Sasa gitu yang memerankan Milea di Dilan, dan gue selalu ngejagain dia. Dan support yang gue kasih banget itu buat dia adalah support dari segi mental sih sebenarnya sih. Jadi apa yang udah pernah gue lewatin, apa yang kakak gue udah pernah lewatin, semuanya kita kasih ke dia gitu, buat mungkin jadi bahan pemikirannya Sasa, mungkin untuk jadi bahan pertimbangannya Sasa. Mungkin dia juga sempat ada di masa-masa dia kaget menjadi Sasa yang seperti ini, yang tadinya dia bisa hidup biasa-biasa aja, dia bisa gampang kesana kemari, tiba-tiba sekarang dia udah nggak bisa sembarangan lagi gitu. Kemana-mana ada aja orang yang kenalin gitu. Dan gue selalu nge-support dia di bagian situ, bahwa lo harus bersyukur, Sasa harus bersyukur, karena nggak semua orang bisa seperti ini. Sekarang Sasa bisa dapetin apa yang Sasa mau, mungkin dari Sasa bisa beli sesuatu yang Sasa mau, Sasa bisa jalan-jalan ini itu. Jadi semuanya tuh pasti ada kayak keseimbangannya. Apa yang Sasa nggak nyaman tuh pasti ada sesuatu hikmahnya. Jadi kayak gitu. Selalu dari situ, dan gue selalu ingetin soal almarhum bokap gue juga, karena almarhum bokap gue tuh nitipin adik gue sebelum dia meninggal, dia nitipin adik gue tuh ke gue. Jevin bakal jadi pengganti papa, dan papa mohon banget untuk Jevin jagain Sasa terus-terusan. Jadi ya ke dia, gue akan selalu nge-support dia seperti bokap gue nge-support adik gue. I see. Terus gimana sih Vin rasanya gitu kayak ngelihat kakak filmnya booming, udah gitu selang beberapa tahun punya adik filmnya booming juga gitu, meskipun mereka di dua zaman yang berbeda ya. Kayak apa kalau berpikir nggak sih kayak emang keluarga gue tuh kayaknya blessed banget deh sama bidang ini gitu, dan ini kayak apa sih sebetulnya, apa sih yang diajarin sama your parents gitu?
sama your mom atau almarhum ayah? Pertanyaan pertama, gue ngelihatnya yang dalam pikiran gue itu bersyukur sih, cuma bersyukur aja gitu. Tapi balik lagi kayak karena nggak semua orang tahu gitu. Mungkin kayak Indi ngelihat atau orang-orang ngelihat keluarga kita atau ngelihat gue atau ngelihat kakak Sasa, semua ngelihat cuma dari luar gitu, cuma lihat dari sosial media mungkin atau dari media-media massa. Terus ya pokoknya cuma dari luarnya lah, nggak tahu internal kita tuh seperti apa sebenarnya. Dan nggak semuanya selalu mulus dan lancar kok, nggak semuanya selalu enak. Jadi kita di sini sama-sama bekerja apa yang kita mesti lakuin dan kita tahu apa yang kita mesti lakuin. Intinya kita bersyukur aja. Terus pertanyaan kedua, apa yang diajarin sama orang tua kita? Apa yang diajarin? Ya, pelajaran sekolah seperti biasa. Dibimbing. Sama ini sih, yang paling gue ingat itu adalah dari almarhum bokap, almarhum papa. Jadi bokap gue itu seorang produser musik juga. Oh, wow. Seorang produser musik juga, dan dia itu pemain alat musik juga. Dia cinta banget sama alat-alat musik tiup. Dia hampir bisa mainin semua alat musik tiup, dan dia suka banget mainin jazz, lagu-lagu jazz. Makanya gue mungkin keturunan gue suka jazz itu gara-gara bokap, almarhum bokap. Tapi dia bikin musik mungkin kalau Indi tahu sekarang lagu-lagu dangdut elektronik, itu pioneernya tuh almarhum bokap gue. Yang pertama kali. Dan itu yang ngebuat bokap gue booming banget dulu. Sangat-sangat booming. Tapi satu hari mungkin gue masih menjadi anak kecil biasa yang nggak bisa menghargai kerja orang atau musik orang atau karya orang. Jadi gue sempat bilang ke bokap gue kayak, "Pak, kenapa sih bikin lagu kayak gini nggak enak?" Gue bilang gitu. Gue nggak suka lagunya, norak, gue bilang kayak gitu lah. Bokap gue kasih pengertian ke gue kayak gini, "Jeff, ini yang namanya komersil. Jadi musik ini yang papa buat itu buat papa kerja. Ini yang menghasilkan buat Jevin bisa sekolah, Jevin bisa beli PS, kita bisa beli rumah, kita bisa punya rumah, kita bisa hidup sampai sekarang, makan dan segala macam, itu semuanya dari lagu-lagu seperti ini yang papa buat kerja. Tapi kalau misalkan Jevin pengen nanya passion papa di musik itu seperti apa, yang setiap hari Jevin dengar kalau papa lagi main saksofon, itu yang papa pengen. Tapi lagu-lagu seperti itu tidak menjual di sini." Itu yang selalu gue pelajarin dari bokap. Jadi kayak oke, dari situ gue ngerti, dan mulai dari situ gue selalu berusaha untuk menghargai setiap karya yang orang bikin, karena gue merasa kayak selera itu tuh nggak bisa dipukul rata. Yes. Mungkin lagu gue yang gue bikin bisa dibilang norak atau jelek sama orang, tapi gue suka. Jadi kenapa? Itu sih. Setuju banget sih. Dan juga mungkin ini ada banyak di luar sana yang ngerasa kalau kita nggak satu frekuensi dalam segi taste tuh berarti kayak dia mandang selera musik yang tidak sesuai dengan dia suka tuh lebih rendah lah, kayak lebih jelek gitu. Padahal it's about perspektif dan masalah suka dan tidak suka aja gitu kan ya. Betul. Mungkin ada bagus atau jelek kayaknya. Ya. Oke. Terus tadi juga Jevin ngomongin soal protektif sama Sasa gitu. Maksudnya karena emang dikasih titip pesan juga sama almarhum ayah untuk jagain adik perempuannya. Nah udah gitu kan sekarang Sasa juga masih muda, masih belia, dan mungkin masih zaman-zamannya ABG lagi tumbuh kembang gitu. Terus kalau Jevin sendiri suka protektif nggak sih sama pacar-pacar atau yang lagi deketin Sasa gitu? Kayak misalnya sama Iqbal, sama Adipati Dolken. Gimana sih hubungan Jevin sama mereka gitu? Kayak ngewejangin nggak? Kayak awas lo macam-macam adik gue gitu nggak sih? Tiap ada yang deket sama Sasa itu gue selalu mencoba untuk ngerangkul. Tapi once kalau misalkan Sasa diapa-apain, gue pasti bakal marah banget. Semua yang gue lakuin itu tiba-tiba kelintas muka Nord, dan itu bikin gue jadi mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Gitu. Jadi ya itu dia sih. Yang paling berpengaruh itu. Gue juga nggak nyangka sih sebenarnya gue nikah di bawah umur 30. Oke, Sisi atau Sasa?